Bismillah, Masya Allah, Bismillah. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diceritakan di dalam hadis, dalam riwayat, bahwasanya ada seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang namanya itu sahabat Abdullah, tapi julukannya Khimar. Ya, tahu Khimar? Oh, Khimar. Oh, Khimar. Khimar. Siapa yang tahu artinya Khimar? Khimar itu keledai. Ya, keledai. Ya, bahasa Durone dongki. Ya, Khimar, keledai. Jadi sahabat Abdullah ini ya julukan itu keledai. Ya. Jadi angel kandana nih. Nah, sahabat yang dijuluki Khimar ini ya, iku penggaweane iku kalau di cerita yang kita dengar sama Nuaiman ya. Ya. Jadi riwayatnya macam-macam. Tapi yang diriwayat di sini disebutkan namanya itu Abdullah, julukannya itu Khimar, bukan Nuaiman. Jadi sahabat yang dijuluki Khimar ini ya, itu penggawaiannya itu ya itu tadi. Jadi mabuk-mabukan gak jelas ya. Tapi senang sebuah masjid. Ya. Tapi senang sebuah masjid sampai sahabat yang lain mengatakan, "Ya, kon iki wong kok seneng ngene nang masjid sih. Nang kono lho ya, ndol awakmu koyo ngono ya." Ya, sama Rasulullah dilarang, ojo diusir, biarkan dia di sini. Ya, terus kadang Nuaiman ini kok Nuaiman ya, sahabat yang julukannya Khimar ini senengane ngelantur. Ya, tapi ngelantur itu menghibur Kanjeng Nabi. Ya, membuat Kanjeng Nabi tertawa, seneng. Ya, tapi ya gitu, kalau dia melakukan satu kesalahan ya dihukum sama Kanjeng Nabi. Ya, ya dicambuk. Ya, kadang kalau di dalam riwayat itu disebutkan kadang Kanjeng Nabi itu mencambuk sahabat ini pakai pelepah kurma. Jadi ambek jarake kurma. Jadi pakai pelepah kurma. Kadang juga pernah ya sama Kanjeng Nabi itu dihukum pakai sandal. Ya. Jadi dikepuk ambek ya, naalnya Kanjeng Nabi, sandal mulianya Kanjeng Nabi. Jadi kepuk pakai sandal. Ya. Saking seringnya ngombe. Akhirnya sama sahabat ya, iki kok ndablek iki kandhanane iki. Kon niku ojo ndablek-ndablek apa? Kon iki ya dilaknat kamu ini lagi ini. Ya. Sering dihukum, sering bikin kesalahan, sering kena SP ya. Sering kena SP. Sama Kanjeng Nabi ditegur, ojo jangan ya. Jangan ya, ojo dicaci, jangan dihina sahabat yang namanya Khimar tadi ini. Meskipun begitu, dia itu cinta sama Rasulullah ya. Dia itu cinta sama Kanjeng Nabi. Meskipun dalam keadaannya yang seperti itu ya, tetapi hatinya itu cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Sama halnya dengan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Disebutkan sahabat ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tadi ada beberapa riwayat ya. Ada beberapa riwayat seorang sahabat itu tanya sama Kanjeng Nabi. Ya, suatu hari riwayat yang pertama, seorang sahabat ini datang di majelisnya Kanjeng Nabi. Setiap kali Rasulullah itu nerangkan, sahabat ini ndelok. Ya, jadi dilihat. Terus tidak terasa air matanya netes sahabat tadi itu. Delok Kanjeng Nabi, delok tidak berpaling sama sekali. Jadi setiap mulai dari dia duduk datang di masjid, delok Kanjeng Nabi terus. Jadi Rasulullah bicara apapun,
dia tidak pernah noleh, ya. Gak kayak kita orang ya, kadang ini krungu suarane apa rek? Oh rek, ya. Hilang fokus bisa. Ya. Tapi ini tidak fokus dulu dengan Nabi. Terus kadang nangis, ya. Ya Rasulullah ini termasuk salah satu ya mukjizatnya, ya. Rasulullah itu tahu, jadi ratusan sahabat tahu setiap mimik wajahnya. Kalau kita kan ya pasti ikut untuk siji kan ya. Tidak siapa sih paling menonjol. Tapi Rasulullah ini enggak. Ya. Bahkan di dalam sholat pun ketika Rasul jadi imam itu tahu yang di belakang ngapain itu tahu ya. Kalau kita kan nggak bisa CCTV ya. Mau gila apa ya. Ini pada Rasulullah enggak tahu apa yang dilakukan oleh yang di belakangnya ya. Jadi ya tasik madu. Jadi Rasulullah ini lihat, sahabat ini ngeliati Kanjeng Nabi terus. Terus tak terasa berapa nangis. Ya, setiap hari kayak gitu. Akhirnya dapat perhatian dari Kanjeng Nabi. Dilihat, ya, mabalak ya. Apa awakmu? Ya, kenapa kamu ini? Sahabat ini ditakon tanya gitu, dia nangis, dia gak bisa jawab. Jadi ya seperti ada sesuatu di dalam hatinya yang dia tahan, ya, yang sulit dia ungkapkan, ya. Tapi ini yang tanya Kanjeng Nabi, akhirnya dia luapkan, ya Rasulullah, ya, saya ini kalau hadir di depan panjenengan, ya, wis aku gak eling apa-apa wis, ya, wis aku lali ambek keluargaku, ambek anakku, lali ambek pekerjaanku, lali ambek utang-utangku, ya, masalah-masalahku lupa, wis sing tak pikir lupa ke panjenengan tuh, ya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, ya, kok moro-moro lali, lupa dengan panjenengan. Ya, terus saya itu mikir Kanjeng Nabi, nanti ya kalau panjenengan nanti di surga, ya di akhirat nanti pasti ya turfa'u ma'an nabiyyin, pasti jenengan iku engko bersama para anbiya. Ya, pasti kedudukannya yang paling tinggi. Ya. Terus saya juga mikir, engko lek misalnya aku selamat, kalau saya ini selamat di surga nanti, ya saya juga mikir, kira-kira aku kok iso ketemu panjenengan enggak? Ya, nanti saya bisa enggak ketemu dengan engkau ya Rasulullah ketika nanti kalau saya di akhirat. Kalau saya selamat, lek aku gak selamat, siapa yang bisa saya harapkan? Ya, Rasulullah ketika mendengar pertanyaan dari sahabat tersebut, Rasulullah diam belum ngasih jawaban. Ya, sahabat ini nangis, ya, bimbang, ya, engkau aku ambil sopo, ya, engkau ambil sopo. Siapa yang bisa saya harapkan? Kita ketika hidup di dunia, kalau butuh apa-apa, mungkin ada seseorang yang bisa kita andalkan. Ya, kita punya orang tua tidak ada, ganti kita jadi orang tua. Ya, kita jadi orang tua, kita mengandalkan orang-orang terdekat kita, istri kita, orang-orang yang kita cintai. Tetapi itu hanya sesaat. Orang-orang yang kita cintai nanti, baik itu sahabat, teman, ya, istri, anak kita nanti di akhirat bisa jadi musuh. Al-akhila'u ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqun, ya. Seseorang yang berkasih sayang, ya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya, adik dengan kakaknya, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya yang paling dia sayang, ya, bestie, circle-nya, ya, nawak kelendek, ya, konco kental, kopi kental kalah kan kental, ya, madu sik kalah kan kalah kental, ya, nang dindi bareng, ya, opo-opo bareng, tapi nanti di hari kiamat menjadi musuh. Ba'duhum li ba'din aduun, ya, wis ngurus awake dhewe ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ikatan persahabatan, hubungan yang didasarkan karena ingin berkumpul bersama Kanjeng Nabi, satu ikatan yang berdasarkan menginginkan kebaikan, satu kumpulan yang tujuannya itu untuk menggapai ridha Allah, satu kumpulan, satu ikatan yang tujuannya itu untuk nyenengno Kanjeng Nabi, satu ikatan, satu kumpulan yang bersama-sama bareng-bareng, ya, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti sing gak bakalan kecewa, ya, ketika di hari kiamat nanti, ya, seorang suami golek bojone, ya,
sayangku, ya, ketika di dunia aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, aku ya hidup dan matiku untukmu, ya. Blegedes bojone mati rabi meneh. Ya, kadang wis mlenger, ya, mripate jalalatan golek liyane, ya. Bojone lara wis golek cadangan. Ya, auzubillah min dzalik, ya. Hati-hati, ya. Itu manusia, hatinya mudah berubah. Tetapi ketika seseorang hubungan itu didasari karena Allah, justru yang selamat akan mencari temannya ketika di dunia. Ya, sing selamat goleki koncone sing liyane di akhirat ben, ya. Alwi al-maliki, ya. Ayo mlebu swarga. Ya. Sehan, Aidit, ayo mlebu swarga. Wis kating ngene. Sik malaikat. Loh, apa? Kari mlebu. Ayo masuk. Sik ta malaikat, sik sabar. Lho iki swarga iki. Kon kari mlebu. Gelem. Sik sabar. Lah apa? Goleki koncoku biyen sing ndek donya. Sing biyen tak ajak yang menjadikan saya kumpul ambek koncoku iki, mang aku eling Kanjeng Nabi. Sing aku kumpul di donya ngelingno aku nang ngene Gusti Allah. Sing pas aku kumpul di dunia, pas aku lali sholat, aku diilingno. Sing pas aku kumpul di dunia, ketika aku melakukan perbuatan salah, saya diingatkan. Iku sing tak golek saya malaikat. Aku gak gelem mlebu swarga kecuali dengan orang-orang ini. Ya, akhirnya dicari, digolek no, ya ketemu, digandeng. Yang satunya juga sama. Yang sama itu pada golek lu. Saya bisa jadi karena ini karena si bulan-bulan mencari satu sama lain. Makanya di dalam Al-Quran ini juga disebutkan kan, ya jadi seorang nanti itu masuk surga itu gak ono sing diwian bareng-bareng, ya, di dalam surat Az-Zumar itu, ya. Jadi masuk surga rombongan bareng-bareng, ya. Kenapa? Karena pintu surga itu luasnya antara barat dan timur, sejauh mata memandang itu gak kelihatan, ya. Sebelah kanan sebelah kiri ini pintu surga gak ketok, ya. Kon katanya mlebu diwian, ya. Katanya mlebu diwian kudu golek konco, bareng-bareng saling bergandengan tangan menyelamatkan satu sama lain. Justru yang seperti ini yang membuat bangga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu bangga kalau ada seseorang umatnya menyelamatkan umatnya yang lain, ya, menyelamatkan umatnya yang lain. Makanya ketika kita itu misalnya ada mengingatkan, ono sing ngilingno, ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu bukan berarti orang yang nasihati itu lebih baik dari kita, bukan. Ya, kamu ini sok suci. Bukan, tidak ada orang yang suci. Semua sama-sama memiliki kesalahan dan aib masing-masing. Cuman karena rahmat Allah aib kita ditutupi. Ya, seseorang yang mengingatkan kita, ya, ketika kita melakukan perbuatan dosa, suatu perbuatan salah, bukan berarti dia benci sama kita, bukan berarti dia lebih suci dari kita, tetapi itu adalah bentuk kepeduliannya terhadap sesama umat Kanjeng Nabi. Jadi gampangan ini, umat Kanjeng Nabi, ayo ojo ngono, kok gak ketemu Kanjeng Nabi gitu loh, ya. Kasarannya gampangnya gitu, ya. Jadi saling bergandeng tangan menyelamatkan satu sama lain. Makanya juga disebut kita rahmatan lil alamin. Itu bagaimana sih rahmatan lil alamin? Kita harus bisa jadi bentuk umat Kanjeng Nabi yang rahmatan lil alamin, menyebar kasih sayang, menyebarkan rahmat untuk sesama umat manusia. Itulah, ya. Jadi kemudian, ya, ketika seseorang ini nanti di akhirat dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, makanya cinta tersebut harus kita rawat, ya. Ya apa cinta itu akan terus tumbuh. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan, ya, cinta itu kan kalau kita cinta itu kan ono syarat, ya. Ada yang namanya cinta pada pandangan pertama, ya. Ketemu kata ayo nih Rek, langsung jatuh hati, ya. Berarti kan cinta karena fisik, ya. Cinta karena ada orang berbuat baik sama kita, ya. Kalau teko sehat, ya. Han, ya apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, iki aku ono duit nganggur 1 juta. Iki kayak pakmu ya. Amin ya robbal alamin, ya. Kira-kira
ketika kita di posisinya sehat, seneng nggak sama orang ini? Seneng ya kan? Gak mungkin kan jangan benci aku ambek awakmu. Sing gak kudu 1 juta. Mungkin kan ya. Ya. Tapi ada kok, ada orang sing dikai roti cilik. Waduh, suwon, tapi luwih enak lek rotine gede. Ada itu. Ada. Ya. Jadi harus terima kasih ya. Jadi cinta karena sebab ya. Kemudian cinta karena ada hubungan. Ya, hubungan ayah ibu. Ya, hubungan orang tua, ayah dan anak. Ya, itu karena memang sudah naluri. Ya, karena ada ikatan yang terjadi sebelumnya. Tetapi cinta yang hakiki itu menurut Imam Al-Ghazali adalah ketika kita mencintai, kita tidak pernah ketemu. Ya, tidak pernah ketemu, ya, tapi mendengar, membaca tentang biografinya. Terus kita tahu jasanya terhadap kita sebelum kita diciptakan dan ketika kita nanti di alam akhirat. Ya, siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ketemu, tapi kita berusaha bagaimana mewujudkan cinta tersebut. Ya, dengan cara apa? Ya, yang pertama dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah suatu saat di dalam hadis juga disebutkan di dalam kitab Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadiyat Al-Yakhsabi, beliau mengatakan di dalam salah satu hadis dari sahabat Anas bin Malik, ya, Rasulullah itu ngasih nasihat kepada sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini ngawula nanggoni kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, semua orang-orang ahlul Madinah datang nawari, ya Rasulullah, ini rumah saya, engkau tempati, ngasih rumah. Ada yang datang, ya Rasulullah, saya punya tanah, wis semua saya hibahkan kepada panjenengan. Ada yang punya harta, dia hibahkan kepada kanjeng Nabi. Ya, ada ini punya, dia hibahkan kepada kanjeng Nabi. Mereka punya. Ada satu orang ibu, ya, ada satu orang ibu menuntun anak kecil, anak laki-laki kecil, ya, sambil agak malu gitu, dekat kepada kanjeng Nabi. Ya, dilihat sama Rasulullah. Ya, kelihatan bukan dari orang yang punya, bukan dari orang yang ya, orang kaya, orang punya, enggak. Kelihatan dia benar orang yang enggak mampu. Nyedek sama kanjeng Nabi. Dipanggil sama kanjeng Nabi. Nyedek sama kanjeng Nabi, orang ini, ya Rasulullah, saya lihat orang-orang tadi yang punya harta, nyumbangkan hartanya untuk panjenengan, ya. Orang yang punya rumah, dikasihkan rumahnya untuk panjenengan, yang punya tanah, diberikan tanahnya untuk panjenengan, untuk dibangun masjid dan lain sebagainya. Tapi ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa. Saya ini orang paling enggak punya di Madinah ini, tapi saya punya anak kecil ini. Ya. Anak kecil ini, anak saya ini, saya hibahkan kepada panjenengan. Saya hibahkan kepada engkau ya Rasulullah. Biar dia itu khidmah kepadamu. Ya. Iki si cilik iki. Ya, diberikan anaknya kepada kanjeng Nabi. Siapa itu? Yaitu sahabat Anas bin Malik. Sing ngawula, ya, khidmah kepada kanjeng Nabi. Ya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidina sahabat Anas bin Malik juga termasuk sahabat sing paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kenapa? Karena ngawula nanggone kanjeng Nabi. Ya, bahkan sahabat Anas bin Malik ini berkata, selama saya khidmah nanggone kanjeng Nabi, orang tahu Rasulullah itu ngomong, ya, ya, gitu loh, lagi tahu. Itu kan satu bahasa isyarat, ya, satu kalimat, ya, yang cuman ada satu huruf dok, ya, tapi mengandung beribu makna. Ya, wis ditota wi. Belum. Ya, artinya apa? Gak beres kan kesana ini. Ya, gitu. Dong, wis budaan wis mari kabeh. Wah, saya kurang sak ini. Ya. Itu khas ngalam ngono ya. Ngono tok itu beribu makna, ya. Ayo budal iki wis dinteni arek-arek. Wis tak durung mari aku sik ngene-ngene wis lak OTW iki. Ya wis ngono iku atine wis kok iki gak beres ngono lho. Kata sahabat Anas bin Malik, selama saya ngawula nang kanjeng Nabi, ora tahu Rasulullah itu ya berkata seperti itu. Berarti apa? Semua yang diberitakan kanjeng Nabi beres. Dengan
dengan baik. Soalnya majikannya Kanjeng Nabi. Ya, sing hikmah sahabat Anas bin Malik. Ya. Akhirnya saking hikmahnya Kanjeng Nabi sampai sahabat Anas bin Malik ini didoakan oleh Kanjeng Nabi. Ya, didoakan kaya dan umurnya panjang. Kalau dalam riwayat itu kalau nggak salah umurnya itu sampai 120 apa 130 tahun, apa 150 tahun. Pokoknya sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat sing meninggalnya agak terakhir karena umurnya paling panjang dan sahabat sing paling banyak meriwayatkan hadis. Anak turunnya juga banyak sahabat Anas bin Malik ini. Ya, iki ngapula nanggone Kanjeng Nabi. Nah, sama Rasulullah dikasih nasihat. Ya Anas, ya kalau kamu ya ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kamu bisa ya melalui satu hari tapi di dalam hatimu nggak ada rasa benci sama seseorang, paham ya? Gak ono rasa pegel nanggone uang, gak ono rasa dengki sama seseorang. Kalau bisa kamu melakukannya, faf'al ya. Kalau bisa kamu melakukannya, maka lakukan. Ya, ono pegelin nang wong, diredam dalam hatinya. Ya, oh ya wis lah. Enggak ada manusia yang sempurna. Ya, dalam sesama teman, dalam hubungan suami, istri, anak dan bapak. Ya, suami istri, bojone gak cocok ya. Ya, diredam alhamdulillah. Gak ada ceritanya suami istri sing cocok, gak ada. Ya, karena semua itu memiliki kekurangan masing-masing. Ya, saling melengkapi. Ya, itu loh. Suhunya itu loh. Ya, saling melengkapi satu sama lain. Ya, ya kalau di dalam peribahasa bahasa Arab, ya, ya, ini insya Allah sing wis tahu ngaji, insya Allah seiling iki. Ya, ini buat pegangan ya, kidong ya. Ya, oh sing wis rapi ambil sing durung rapi ya. Yakhlumur rajul imra'atan kamilah. Ya. Wa takhlumul mar'ah rajulan kamilan. Wa la ya'lamani ya annallahu khalaqahuma liyukammila ba'duhum ba'dan. Ya. Seorang laki-laki mendambakan seorang perempuan yang sempurna. Ya. Ayu, soge, neriman, loman, ya. Atine bersih, taat, ya sempurna. Ya, kalaupun ada seperti itu, tapi ya kamu bukan speknya. Ya, ada di situ, tapi kamu bukan tipenya. Ya, seorang lagi mendambakan seorang perempuan yang sempurna, pun juga sama. Ya, seorang perempuan menambahkan lelaki yang sempurna, gagah, ganteng, ya, suge, loman, royal, setia, gak selingkuhan. Ya, tapi angel kok ngono, ya. Ya jari ini Alwi, saiki yo tat ono ganteng, putih, ya. Tapi menggok. Ya, ya, oke. Tibakno pelangi. Ya, body jadi. Ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna. Laki-laki mendambakan perempuan sempurna. Perempuan mendambakan lelaki yang sempurna. Ya. Tetapi mereka berdua tidak tahu ya bahwasanya Allah menciptakan keduanya itu dengan kekurangan masing-masing dan menyatukan keduanya untuk melengkapi satu sama lain. Ya. Coba makanya sampai ada guyonan, ini guyonan humor ya. Kok misalnya Nabi Adam pilih-pilih itu kita ndak ono iki. Ya. Nabi Adam pilih-pilih gak ono kita orang iki. Ya. Nabi Adam memilih ibu Hawa. Ya, loh kan di surga me ono satu-satunya itu toh. Ya. Tapi ibu Hawa kan diciptakan ada kekurangan karena diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi tidak ada yang sempurna. Ya, tapi lek jarene kita ya, kalau mencari lelaki yang sempurna itu enggak ada memang Ustaz. Karena lelaki yang ideal itu enggak ada karena ideal itu adalah ciptaan dari perempuan itu sendiri. Ya, golekane sing ideal itu yang dibuat oleh perempuan sendiri ya.
Tapi kalau laki-laki kebanyakan niku ya memandang fisik tapi gak seberapa. Ya. Ya, tapi intinya jarine Alwi nek kula gampang mawon sing gelem nerimo aku ya gitu. Gitu aja ya. Jadi itu, jadi Allah ya menciptakan semua itu dengan kekurangan masing-masing. Makanya sahabat Anas tadi dinasihati sama kanjeng Nabi, ya jadikanlah harimu itu kalau kamu bisa ya atimu ku ojo sampai ono rasa pegel, benci, dengki terhadap orang lain. Karena itu termasuk sunnahku, paham ya? Itu termasuk sunnahku. Waman ahya sunnati fakot ahabani. Nah ini ya. Jadi hadis ini panjang, kadang yang diingat mek ahya sunnati fakot ahabani. Akhirnya sing dijumuk mek apa tok? Jenggot panjang, celana cingkrang, ya dahi gosong ireng, ya ana wa antum. Ya ikut tok sini. Padahal hadis ini panjang, ya. Hadis ini padahal awalnya hadis ini adalah bagaimana mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Kita menjaga hati itu termasuk sunnah kanjeng Nabi. Kalau kita bisa menghidupkan sunnah kanjeng Nabi, baik itu dari segi akhlak, ya, akhlak kita, kebiasaan kita, ya, kemudian dari tingkah laku kita, kewajiban kita, hubungan kita sesama manusia, maka kita termasuk bagian orang yang menghidupkan sunnah kanjeng Nabi, ya. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta aku, maka dia akan bersamaku di surga. Harapan kita ya teman-teman, apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita lakukan ya, kebaikan apapun yang kita lakukan, niatkan untuk nyenengno kanjeng Nabi ya. Kita menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, itu termasuk bentuk cinta kanjeng Nabi. Tapi ditambahkan dengan yang lain ya, sholat sunnah ya, berbuat baik terhadap sesama ya. Itulah nanti ya akan menyebabkan sehingga sahabat tadi ini ya kembali kepada kesimpulan hadis yang pertama ya, sehingga sahabat ini tadi itu ya takut engko ya aku gak kumpul sampai kanjeng Nabi. Kemudian turunlah ayat ya, turunlah ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada kanjeng Nabi, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, di dalam doanya itu ada kan ya, surat Al-Fatihah itu ya siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa itu? Yaitu orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini nanti mereka dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dengan harapan dan doa ya semoga perkumpulan kita ini tidak hanya di dunia saja ya, tapi kita dikumpulkan bareng-bareng nanti di akhirat ya. Yang selamat di antara kita tidak tahu siapapun ya. Yang selamat nanti kita ojo lali nang koncone sing gak selamat, tapi harapan kan insya Allah semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cinta kita ya, sing kadang masih banyak kekurangan tapi kita berusaha ya memupuk menjaga rasa cinta tersebut kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan segala apa yang kita mampu. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan barokah pembacaan burdah nah, apa yang menjadi hajat Mas Pace ya dan hajat Sohibul Bait, hajat dunia akhirat dimudahkan, dilancarkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua yang hadir malam hari ini ya, baik hajat dunia akhirat, kita tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe utang ndang lunas. Lewis utangnya lunas, buka utang maneh ya ndak ya. Kalau bisa itu lewis, kalau bisa jangan utang. Ya, kalau bisa jangan hutang, usahakan ya. Ya, insya Allah lek utang itu cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadini aqul ya hamdiyat as-salihah jamil akhiratud dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.